Senyum dulu Bapak Ibu. Ini kan komunikasi itu kan harus pinter senyum. Tadi saya lihat Bapak Ibu serius banget gitu. Kayak ada sesuatu yang menegangkan gitu. Padahal sebenarnya kita mau ngaji tentang keluarga ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu, hari ini saya bahagia sekali bisa ketemu dengan bapak-bapak di majelis yang mungkin sudah 3 tahun saya nggak nengok. Dalam pengajian juga enggak, datang ke sini juga enggak. Jadi ini kebahagiaan saya hari ini alhamdulillah terobati ya. Bapak Ibu, judul yang diberikan oleh panitia ini menarik, agar Bapak Ibu bahagia di dunia sampai nanti di akhirat. Saya kira ini setuju ya Bapak Ibu ya. Setuju kita ingin bahagia di dunia dan akhirat. Saya ingin memulai, yang ingin saya sampaikan itu dari ayat yang sudah sangat familiar, sangat sering Bapak Ibu dengar, yaitu surat An-Nisa. Saya mulai dari itu, nanti Bapak Ibu kok bisa gitu. Ini nasihat perkawinan. Ya, nasihat perkawinan bagi nganten yang sudah lawas, sama nasihat perkawinan untuk pengantin baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saya ayat ini Bapak Ibu, saya nanti akan jelaskan 4 hal. Komunikasi dengan pasangan kita. Pertama, hubungannya dengan Allah. Kedua, hubungannya dengan keluarga Bapak Ibu kita. Ketiga, hubungannya dengan sanak kerabat kita. Dan yang ketiga, hubungannya dengan pasangan kita. 1, 2, 3, 4. Tadi yang pertama Bapak Ibu apa? Dengan Allah. 2, orang tua kita. 3, kerabat. 4, pasangan. Ini 4 ini. Jadi kalau ingin membangun rumah tangga bahagia itu artinya kita ridho. Ridho yang pertama itu ridho kepada Allah. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi perintahnya ini takwa 2 kali diulang dalam ayat ini. Kamu takwa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kenapa rumah tangga itu kalau sudah tidak berbicara tentang ketakwaan, berarti dia akan berbicara selalu dengan urusan dunia. Saya lagi Bapak Ibu, kalau hidup kita ini nggak berbicara takwa dengan pasangan kita, berarti bapak-bapak pada ibu, istri kepada suami. Jadi kalau mau jujur Bapak Ibu, pertanyaannya begini, obrolan kita dengan istri, dengan suami itu lebih banyak bicara urusan dunia atau bicara urusan akhirat? Gimana itu Pak Jenderal? Kaget saya dengan jenggot beliau ini.
Gimana Bapak Ibu? Sering ngobrol masalah dunia apa ngobrol masalah akhirat? Kalau ibu-ibu biasanya nanya gini, nggak salah sih, ini nggak salah Bapak Ibu, nggak salah. Cuman porsinya yang ditambah. Ya, misalnya gini, begitu awal bulan biasanya istri saya tuh udah bilang, Bi, ini udah tanggal 20, maksud lo? Dan bayar listrik belum? Oh, ya, siap. Begitu nanti awal bulan, nanya, itu anak kita yang di sana sudah dikirimi belum? Oh iya, siap. Pokoknya siap aja dulu. Siapa sih? Berasnya kayaknya yang di ember itu tinggal dikit. Oh siap. Ini bagus juga Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu tanya pada istri kita atau ingatkan, Mi, sudah azan, umbah-umbahannya ditinggal dulu. Atau misalnya dibalik, pernah nggak istri kita ngingetin kita, Bi, itu sudah azan, dan nih masjid. Ini pertanyaan ini sebenarnya sederhana nih. Tapi banyak dari pasangan itu kalau diingatkan masalah akhirat biasanya kesinggung. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak itu kasus begitu? Ini nyata Bapak Ibu. Saya kan tadi disebut, saya tulis memang sengaja, saya konsultan keluarga Bapak Ibu. Jadi kalau sering ke rumah itu orang berantem itu udah biasa. Jadi duduknya saya di tengah kayak antum gitu, sebelah kanan suaminya, sebelah istri kiri istrinya. Dah, saya di tengah-tengah. Karena saya pengen dengar sebelah kanan mau ngomong apa, sebelah kiri mau ngomong apa. Rata-rata masalah pertama yang timbul karena komunikasi urusan agama itu kurang. Itu Bapak Ibu. Ngaji itu bapak-bapak ada yang rajin, ibunya nggak diajak. Atau dibalik, ibunya rajin, bapaknya nggak pernah mau berangkat. Ini pasti masalah ini, masalah pertama ini, Bapak Ibu. Ini masalah pertama yang muncul dalam rumah tangga karena satu pasangan ini tidak berbicara tentang agama. Kan perintahnya bertakwa tadi. Kalau takwa itu apa? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan. Jadi kalau para ulama kita itu menjelaskan takwa itu gampang. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan. Jadi kalau suami dan istri itu berkomitmen untuk mengajak pasangannya taat pada Allah dengan melaksanakan perintah dan taat untuk meninggalkan larangan. Ini saya karena mau pendek aja kalau saya, nanti biar komunikasinya ngobrol saja. Nah, nomor 1 nih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nomor 1 udah oke nih. Jadi Bapak Ibu coba nanti di rumah ngobrol. Mi, tadi itu saya baca Quran ayat sekian. Ada respon nggak dari istrinya? Atau dibalik, Bi, tadi saya baca Quran ayat sekian. Ada respon nggak? Kadang-kadang ini nggak ada respon. Artinya kecenderungan kita itu sering lebih senang berbicara urusan dunia daripada urusan akhirat. Maka para ulama kita ada yang mengatakan gini, kadang-kadang temanmu itu jauh lebih berharga dari keluargamu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu nggak lebih mahal dari temannya bapak-bapak. Atau sebaliknya, jangan-jangan bapak-bapak itu tidak lebih berharga dari temannya ibu. Kenapa? Karena biasanya bapak ibu, suami istri itu yang dibicarakan selalu urusan dunia. Nomor 1. Nah, komunikasinya begitu Bapak Ibu. Coba, udah sholat Pak? Belum? Selalu diingatkan. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya pergi jauh,
Itu tanyakan dulu Pak. Tanyakan, dah sholat belum? Hari ini dah baca Quran belum? Anak-anak kita ditanya juga begitu. Anak-anak sudah hafal berapa? Karena kebanyakan kita lebih suka bertanya urusan dunia. Nomor 1 nih. Sekarang nomor 2 Bapak Ibu. Ini komunikasi untuk membangun rumah tangga yang baik itu berdua dengan orang tua. Ini ukurannya. Bagaimana seorang anak menghargai dan mentaati orang tua, itulah ukuran nanti bahagia kita. Bapak dan Ibu. Makanya kalau bapak-bapak, mohon maaf nih, ada suatu hari sahabat itu ada yang ngadu ke Nabi tentang mengadukan bapaknya yang mencuri harta anaknya. Bapak, nih bapak-bapak, ada kejadian gak itu? Zaman kita sekarang, Anda pernah dengar? Anak mengadukan orang tuanya ke pengadilan, memperebutkan harta. Ini belum mati nih bapak ibunya, belum, udah diperebutkan ini. Dan ini dasar bapak ibu. Saya 90%, ya 90% kasus pembagian waris itu yang saya lakukan hampir tidak pernah selesai. Nggak pernah selesai bapak ibu. 90%, mungkin lebih dari itu. Kasus pembagian waris itu nggak selesai. Ngitungnya gampang, tapi menyelesaikannya nggak gampang. Jadi promosi Stangir Kopi TV itu isinya pelajaran Faroid. Itu nggak selesai Pak. Kenapa? Karena masing-masing pihak pengen menguasai, bahkan kepada kedua orang tuanya. Itu bahkan kepada kedua orang tuanya. Nggak selesai. Makanya Bapak Ibu, seberapa bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menghormati dan mentaati orang tua, di situ letak kebahagiaan kita. Makanya nanti kalau Bapak belajar fikih tentang nafkah Bapak Ibu, itu salah satu kan kewajiban suami ke istri, orang tua ke anak. Kebalikannya, anak ke orang tua. Ini dicatat nih Bapak Ibu. Kewajiban nafkah itu oleh anak ke orang tua yang sudah lanjut. Makanya Allah ingatkan, imma yablughanna indakal kibaru. Nah, ingatlah ketika orang tuamu sampai umur tua. Fala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kalau bapak ibumu sudah sampai umur tua, dan ini sulit bapak ibu nih, jangan kamu bentak dan berkata yang baik. Wah, itu sulit bapak ibu. Kan kalau kita ini, mohon maaf nih, ini sebenarnya ukuran bahagia bapak ibu itu ukurannya nih. Bapak kita, ibu kita itu tambah umur, itu kalau istilah saya itu komunikasinya semakin hari semakin nyebelin. Ya mohon maaf nih, istilah saya semakin nyebelin. Kita dipanggil, Lutfi, nggih Pak. Enggak lama nanya lagi, mana Lutfi? Lah saya di sampingnya nih. Di sampingnya Pak, ditanyain lagi. Saya tuh pernah, subhanallah ya, ini orang tua, tapi di situ bagaimana bapak ibu bisa mensikapi toleransi kita. Saya contoh gini, saya itu pernah bapak saya itu tinggal di rumah saya itu sebulan lebih, gara-gara adik saya kecelakaan meninggal. Akhirnya tinggal tempat saya sebulan. Menjelang Ramadan bapak ibu minta pulang ke Jawa sana. Minta pulang, sederhana kan? Saya anterin. Jadi kalau bapak-bapak ukuran saya pulang ke Jawa bolak-balik tiap bulan ya bolong kantongnya. Ya kan? Saya ngukur, saya nggak akan kuat bolak-balik itu. Saya bilang, Pak, kan bapak baru saya anterin. Lebaran besok saya nggak pulang. Pripun Pak, boleh nggak? Jawabnya itu Pak tegas. Oh serapopo. Bahasa Inggrisnya gitu, serapopo gitu.
Kan kamu udah dari sini, dari sana udah kamu anterin. Oke, matur suwun. Berarti saya lebaran ini enggak tengok. Nih, enggak tengok. Coba begitu menjelang lebaran, telepon. Kue Bali ora? Coba itu gimana coba? Indah kan Bapak Ibu? Kita sudah minta izin, diizinkan, begitu mendekati lebaran tanya kamu pulang? Enggak. Kok bapak saya nanya lagi padahal saya udah izin ini. Saya ingatkan, lho Pak kan kemarin sudah izin. Oh iya lali aku. Ya wes apa-apa gitu. 2 hari sebelum lebaran ternyata sakit. Itu ibu saya nggak ngabarin, kakak saya nggak ngabarin, adik saya nggak ngabarin. Sampai 10 Syawal bapak saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Itu nggak ada yang ngabarin. Setelah 10 hari kau nanya, kakak abang saya, kamu sibuk nggak dek? Gitu. Kakak saya tertua, ya enggak. Gitu. Kue nak duit, duwe waktu Bali ya. Dan ngapa tuh mas aku no? Bapak sakit. Kaget saya loh. Lah ngapa nggak ngabarin? Sudah 10 hari ini nggak bisa bangun dari tempat tidur. Waduh, saya bilang ini gawat ini. Udah nggak bisa bangun. Ya udah saya besok berangkat, saya sore ini berangkat saya Pak pulang. Menjelang subuh saya sampai, saya telepon karena salah satu adab itu Bapak Ibu nggak boleh bikin kaget orang tua. Tak kabarin, Pak saya sudah sampai namanya desa Pamotan, saya sudah sampai Pamotan. Tenang gitu, tenang itu kata ibu saya langsung bangun berdiri nunggoni depan pintu. Nah gitu. Bapak bayangin tuh, Bapak luar biasa kan? Makanya jangan dikira Bapak Ibu kalau bapak-bapak sudah dinikahkan dengan seorang wanita, kemudian Bapak Ibu kita nggak kangen. Oh tidak. Tidak ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau yang sudah pernah punya mantu, saya selalu ingatkan, nganten anyar, jangan sampai kamu nggak tengok bapak dan ibu. Nah ini pertama, yang kedua Bapak Ibu, komunikasi kita dengan orang tua. Ini kunci keberhasilan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini kuncinya Bapak sekalian. Kenapa? Nanti kunci dari situ Bapak Ibu kita ridho. Ridho, oh iya, tak dongake. Ridho itu penting. Inilah kunci kebahagiaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, 2 menit lagi. 1 menit lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu sekalian, itu komunikasi dengan keluarga. Saya ulangi, kebahagiaan kita itu yang ketiga kalau Bapak bisa menjaga ukhuwah dengan kerabat kita, kakak, adik, paman, bibi, gitu. Kalau sudah punya cucung, nah kerabat kita ini dijaga. Berarti pernikahan itu berarti membangun keluarga besar. Jangan dikira kalau bapak ibu, bapak-bapak menikahi seorang wanita, kemudian wanita itu hilang dari peredaran. Gitu. Jadi jangan dianggap ini hilang. Justru dengan menikah itu Bapak sekalian, tadinya kita punya saudara di pihak kita sendiri, dengan menikah itu berarti ada keluarga kedua. Bertambah, jadi 1 tambah 1 itu 2. Jangan kayak antum bilang tadi udah bicara masalah poligami semangat betul. 1 tambah 1, istrinya 1 ke 2, nambah lagi 1 tambah hilang 1 lagi ya. Kalau hilang 1 lagi itu nggak poligami namanya, ganti. Gitu ya. Semangat bener pokoknya. Jadi kalau orang menikah itu berarti apa? Keluarganya nambah. Dan ini Bapak sekalian itu kebahagiaan sekali. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya keluarga yang memperhatikan keluarganya, bapak-bapak pasti bahagia. Pasti bahagia. Kalau punya kebalikannya, punya saudara nggak memperhatikan kita, dicuekin, cuek dan bebek, pasti bapak-bapak sebel. Datang ke rumahnya, nih bapak sekalian nih,
Ibnu ini datang ke rumah saya, saudara saya nih. Begitu datang, harap ngutang ya. Hah? Besok bapak pasti nggak datang lagi. Yakin saya? Bapak datang ke rumah belum ngapa-ngapa, alah kamu paling mau ngutang ya? Besok nggak mau datang lagi. Coba kalau datang, apa Mas Ibnu yang bisa saya bantu? Waduh. Tadinya mau ragu-ragu mau curhat tuh langsung curhat tuh. Teman sekalian, ini hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan bapak ibu dan saudara kita. Kalau bisa menempatkan orang tua, kemudian bisa menempatkan kedudukan saudara kita, subhanallah bapak-bapak, kuat posisinya. Istri posisinya kuat, suami posisinya kuat. Nah, ini saya belum cerita komunikasinya nih, tapi baru rahasianya dulu nih ya. Yang keempat, 1 menit lagi kan? Yang keempat nih Bapak sekalian, yang keempat itu bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan pasangan. Pasangan kita ini komunikasinya penting Bapak Ibu. Jangan serius terus. Ini wajahnya sering serius kayaknya bapak-bapak. Kalau sama istri jangan terlalu serius. Perlu canda pak. Ini serius nih pak. Perlu canda pak. Ini bapak-bapak bisa canda nggak sama istri? Ibu-ibu bisa canda nggak sama bapaknya nih? Wah, saya kalau sama istri saya canda terus, makanya awet muda. Umur saya baru 25. Dasar rambutnya putih terus, semuanya putih. Oh Pak Parno wis putih kayak. Mesti serius terus itu, mikirkan negara. Wah. Nah ini santai aja lah Pak. Bapak-bapak ini boya sekali. Saya ketemu sama kawan saya di Solo. Dia bilang gini, Mas, istrinya diajak nggak? Ya ajak lah. Wah bagus itu. Bojoki ya perlu diangin-angin barang. Perlu diangin-anginin Pak, ajak jalan-jalan. Jangan diungkap dalam rumah, ndak matang terus. Ini tahun ini matang 1 keluar nomor 1, tahun depan lagi matang lagi nomor 2. Nah, diperem ya matang terus. Ya sekali-kali diajak jalan-jalan. Gitu Bapak Ibu, jalan-jalan. Diimbu ya, dingkreme yang ngendok terus. Jadi ini komunikasi dengan keluarga itu yang santai aja Pak. Nabi aja ngasih contoh santai kok ya. Santai kan? Nabi kan sama istrinya santai. Coba mesra. Bapak-bapak, saya tuh kalau sama istri, saya coba nyontoh Nabi. Nabi manggil Aisyah tuh ya Khumairo gitu. Saya kalau masuk rumah, tak kasih tahu nggak ya nama istri saya ya. Dari depan pintu saya panggil Nurul gitu kan. Ada yang namanya Nurul ibu-ibu belakang. Jangan kesinggung ya kalau bapak-bapak namanya Nurul, istri saya namanya Nurul. Jadi kalau masuk rumah, Assalamualaikum, Nurul, panggil dulu. Apa sih bunga-bunga? Ya berarti masih normal kan dengerin. Ini saya lihat bapak-bapak nggak bisa canda begitu. Kalau bisa canda, istrinya awet muda Pak. Bahagia, enak kapan zamannya Soeharto, zaman ini ya tetap enak semua karena dulu istrinya muda, sekarang juga tetap masih muda. Cukup ya, memang pendek aja kalau saya 4 tadi bapak kalian. Pertama, komunikasi bapak ibu pada Allah, pada bapak dan ibu kita, keluarga kita. Kemudian yang keempat pada istri kita. Nanti dilanjutkan habis sholat. Sholat dulu apa? Sangat bener nih. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi kan ada 4 ya Bapak Ibu ya. 1, menjaga hubungan kita dengan Allah. 2, dengan orang tua. 3, dengan kerabat. Yang 4, dengan pasangan. Nah sekarang yang ini sebenarnya bisa untuk semua, tapi saya ingin tekankan ke pasangan. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka surat Ali Imran ayat 159.
Saya bacakan dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini saya nih kalau ngaji biasanya suara saya kayak beliau ini, tapi kayaknya kalau sama kencengnya kayaknya gimana gitu. Kayaknya lebih kencengin. Baik, Bapak Ibu. Ya lebih kencengin. Lebih kenceng. Ya, boleh. Katanya ini lebih kencang Bapak Ibu. Ini lebih kencang. Nah, lebih jelas. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dan karena rahmat Allah, kamu diberi Allah sifat lemah lembut. Jadi sifat lemah lembut itu Bapak Ibu, itu karunia dari Allah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu berlemah lembut kepada pasangannya, itu berarti Bapak Ibu memiliki karunia dari Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau kamu itu sifatnya kasar, jadi lawan dari lembut itu kasar, niscaya mereka akan lari darimu. Kalau sifatmu kasar, itu dia akan lari darimu. Jadi ini Allah memasangkan sifat lembut lawannya kasar. Saya yakin Bapak Ibu, suami sangat suka dengan sifat wanita yang lembut. Istri juga suka kepada sifat suami yang lembut. Itu pasti itu. Pasti nggak suka kebalikannya. Ada kadang-kadang lembut tapi nyelekit. Ngomongnya pelan tapi nyelekit. Ada nih bapak-bapak ketawa nih, ibu-ibu mungkin di belakang juga senyum-senyum itu. Kadang-kadang jengkel juga itu bapaknya, ngomongnya pelan tapi nyelekit. Udah tahu pakai baju nggak setel sama jilbabnya, ngomongnya itu nyelekit gitu. Itu karet sejainan wajah bu apa? Kerean. Ngopo lho Pak maksudnya? Ya nak ditarik yang kerean kayak gendero. Jadi sebenarnya ada kalimat yang lebih bagus, tapi sebenarnya kalimatnya kayaknya lembut tapi nyelekit. Jadi ada sifat Bapak Ibu kalau membangun rumah tangga itu dulukan sifat penyayangnya daripada kasar. Makanya Nabi SAW itu sebenarnya mengingatkan pada para istri, wahai para suami, kalau kamu cari istri, itu istri yang lembut, penyayang, dan banyak anak. Gitu. Jadi salah satu cirinya istri yang baik itu yang menyenangkan hati suami itu, pertama lembut, kedua banyak anak. Kalau anaknya cuma 2 itu balik modal gitu ya. Kalau lebih 1 ya saya lah ya, masih mending, masih untung 1 daripada cuma 2 berarti balik modal. Itu sifatnya Bapak sekalian. Jadi kalau ingin membangun hubungan dengan istri yang baik, katakan yang baik saja. Nabi SAW kalau beliau tidak suka dengan apa yang dimasak oleh istrinya, beliau memilih untuk diam. Jadi kalau Masya Allah, benar-benar ini. Memang malam ini spesial Pak. Ada ampli bakar. Begitu sudah amplinya kebakar nih datang 4. Ini kan ini nesu apa gimana ini?
Active mode. Ganti lagi. Ini ya nggak apa-apa, ini memang begitu Pak, sudah ganti-ganti kita. Penasaran saya juga nih. Kapan lagi ngisi pengajian ganti ping limo? Jadi ya indahnya ini ngaji dengan mic 5 ini ya. Kayaknya catatan sejarah saya ngisi pengajian sudah puluhan tahun, ini baru sekali ini ganti mic sampai 5 kali tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi sifat lembut ini dicontohkan Nabi dalam perilaku keseharian. Banyak hal yang Nabi memberi contoh kita itu harus berlaku lembut. Ini sebenarnya kalau dibalik dua-duanya, pasti nggak suka suami kepada istri yang kasar. Dibalik istri juga nggak suka pada suami yang kasar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan apa yang dimasak istrinya, beliau diam saja, diam. Ngapa bi ra dipangan? Kalau ditanya begitu sama istri saya, tapi jangan ditanya, nanti saya beri alasan. Saya udah diem kok mau ditanya. Ini kalau kasih alasan nanti kamu tahu alasannya kenapa. Dijajal aja. Kalau masakannya nggak dimakan itu mungkin kasinen, mungkin kepedesan. Ya udah, nggak usah dikomentari, nggak usah dimakan aja. Diem aja sudah. Karena mencela makanan sendiri itu juga bagian kekasaran tersendiri. Coba bapak-bapak, misalnya nih tadi bahasa pelan tapi nyelekit. Bar tuku garam pirang kilo toh Bu? Jadi pertanyaannya pelan tapi marem itu bapak ini. Istrinya langsung batin, ini mesti kasinan nih. Pertanyaannya pelan, ya mbak usah diem aja sudah, dirasain aja. Kok nggak nambah lagi, Pi? Sudah cukup, wis ngelawi iki pokoknya. Ngelawi, jadi karena garamnya banyak, makanya sayurnya ngelawi. Jadi sayur sekaligus lawuk. Ini jadi Bapak Ibu, sifat lembut ini diperlukan dalam rumah tangga. Termasuk kepada anak kita juga begitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mempergauli istri dengan baik, itu salah satunya bisifatil lin, yaitu sifat lemah lembut. Nah, apa berarti bahwa suami kita, ibu-ibu, itu adalah laki-laki yang pasti tidak sempurna. Istri kita juga perempuan yang pasti tidak sempurna. Jadi kalau ada suami menganggap istrinya sempurna, atau istri yang menganggap suaminya sempurna, pasti kecelek. Pasti kecelek. Itu apa bahasa Indonesianya kecelek itu? Kecewa, bukan kecewa Pak, kecelek. Tertipu gitu ya. Iya Pak, kecelek, pasti kecelek itu. Tertipu dia. Karena pasti nggak sempurna. Jadi kalau ada ibu-ibu menganggap suaminya laki-laki sempurna, pasti dia kecewa nanti. Atau seorang suami meyakini bahwa istrinya sempurna, pasti dia kecewa. Karena pada istrinya ada kekurangan dan pada suaminya juga ada kekurangan. Nah, ini kemudian Allah ajarkan Bapak Ibu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dapatkan pasangannya tidak sempurna itu, lakukan minimal 3. Ini ayat tadi yang saya bacakan. Nah, ada 3. Pertama, maafkan dulu. Kedua, mohonkan ampun. Ketiga, ajak musyawarah.
Itu menyelesaikan konflik itu sekalian. Pertama maafkan dulu, kedua mohonkan ampun, ketiga musyawarah, ajak bicara. Ini Allah ajarkan sederhana sekali. Kalau melihat istrinya nyetrika kok ndak melitit gitu, nggak sampai menggores tangan. Ada ya Bapak Ibu yang menyetrika itu kan ada yang kurang bagus juga ya. Udah anggap aja memang ini kain yang model tidak bisa begitu. Jadi kalau tanya, Pak apa baju nggak setrika? Disetrika, memang ini kainnya model begini. Istri saya itu sudah berusaha betul. Dimaafkan aja. Gampang kan Bapak Ibu? Ngomongnya. Loh, ini sifat memaafkan itu susah Bapak Ibu. Ayo coba, kalau kita dapatkan kekurangan pasangan kita, kita pertama kali minta maaf. Makanya kata Nabi SAW, siapa dua orang yang berselisih, kemudian dia mengucapkan salam terlebih dahulu, maka dia lebih utama di hadapan Allah. Bapak-bapak berkonflik dengan istrinya langsung berani minta maaf, hebat itu. Gimana sekalian? Itu kan minta maaf dulu, minta maaf. Ya saya minta maaf. Kan yang sering kan gini, salah kue kok. Malah banter. Karena merasa benar. Ya kan? Ini yang lebih kerok, ini salah malah yang kenceng itu yang lebih kerok lagi. Kalau merasa benar dan dia merasa benar gitu, agak kenceng biasa. Ini salah tambah kenceng. Ini sama orang punya utang ditagih malah yang ditagih malah lebih galak gitu. Kan kerok itu Pak, orang begitu. Maka kata Nabi, kata Allah gimana? Satu, maafkan dulu Pak. Pokoknya kalau istri kita salah, doakan, maafkan aja. Maafkan. Sudah, pertama itu enak. Kepada anak kita dimaafkan, pada suami istri kita maafkan, kepada keluarga kita maafkan dulu. Pasti enteng hidup kita ini. Ini membangun rumah tangga. Kalau udah tidak memaafkan, wah berat Pak. Jadi saya kasih contoh, ini namanya konsultan, memang begitu. Ini gayanya konsultan memang begitu. Saya itu Pak pernah datangin sama suami istri datang ke rumah. Datang itu berdua, suami istri kan biasanya datang kan senyum-senyum gitu. Ini datang udah mencet dulu. Waduh. Ini mesti ribut iki. Ribut mesti. Saya tanya, kebetulan karena datang udah kenal Pak, saya tanya, ada apa? Mukanya itu kayak mau tempur aja. Saya jengkel Pak, katanya. Lah ngapa? Saya ini diomel-omel mertua, dibantu sama suami saya. Udah, mertuanya udah ngomel, dibantu suaminya. Perfect. Lah gara-gara apa? Saya bilang. Gara-gara beli bakso kurang sebungkus Pak. Telepon Pak polisi. Angel tahu itu Pak. Sampai ke rumah itu rencananya mau minta saksi cerai. Saya bilang kamu ini gimana? Pernikahan kamu itu dulu habis 100 puluhan juta, ini mau cerai gara-gara 15.000. Orang dagang apa orang tekor begitu. Serius Pak ini, serius. Ini mah 15.000 gara-gara kurang satu bungkus, mertuanya ngomel-ngomel, suaminya ikut ngomelin istrinya, mesti kan dimaafkan dulu aja. Tanya dulu kenapa kurang satu. Ini gara-gara 15.000 mau cerai Pak. Subhanallah saya bilang. Angel mentalele. Gara-gara bakso sebungkus saja mau cerai saya bilang. Nah. Tapi kan ini sifat kita Bapak sekalian. Ada satu lagi yang ini rahasia Allah yang kita tidak tahu kecuali Allah yang mengatur. Doakan, mohonkan ampun. Ini lebih penting. Jadi ada upaya duniawi langsung Bapak sekalian, Bapak Ibu. Kalau berhadapan dengan pasangannya kok kemudian tidak mengenakkan hati, maafkan dulu. Itu datangnya dari kita. Kemudian yang kedua, minta Allah supaya mengampuni. Kan Maha Pengampunnya kan Allah. Kita sudah memaafkan, yang mengampuni Allah. Termasuk
termasuk bapak-bapak nangani anak-anak kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atika. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Orang kita ini bapak sekalian habis marah ketawa juga bisa kok. Habis ketawa terus marah juga bisa. Nah, kenapa kita nggak membalik yang buruk menjadi baik? Itu kalau ada suami istri tidak mudah memaafkan, itu kalau punya masalah itu panjang pak, diem-dieman, memang enak bapak sekalian. Ada yang pernah diem-dieman sama istri? Bi makan, moh, wah asli, bapak-bapak bisa kering itu. Iya asli pak itu. Makanya tinggal dimaafkan saja. Oh, maafkan susahnya apa? Mau tidur satu ngadep sana, yang satu ngadep sini. Apa enaknya coba? Nggak enak kan? Nah, makanya maafkan, minta maaf, memaafkan. Itu yang kedua sekalian. Ketiga sekalian, kan pengen bahagia tadi. Musyawarah pak. Suami itu dikaruniai Allah pengambil keputusan. Tapi pengambil keputusan yang bijak itu coba dengar yang mau diambil keputusannya. Saya kan pimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istrinya ngambek, Ben. Gimana dek? Karepmu lah. Lah malah tambah karepmu, kita kan bingung juga. Makanya musyawarah. Saya sampai begini Bapak Ibu, saya ngelatih anak-anak itu, kalau si santri itu, kalau yang sekolah umum, kalau Pak santri pulang itu Pak, ada tugasnya. Satu tugasnya makan bersama bapak dan ibunya, minta dipoto. Ada Pak, anak urusan dunia Pak, itu ndak usah terlalu khusyuk. Nah, ya serius tapi jangan khusyuk banget gitu. Santai-santai aja lah, urusan dunia loh. Mangan lon-lon kan nggak apa-apa juga kan. Bisa tanya apa kabar Bu hari ini. Pasti nanti cerita ibu-ibu itu. Hari ini anaknya rewel terus. Yang masih kecil-kecil tuh Pak. Yang muda-muda nih. Yang muda, yang jenggotnya. Yang muda-muda itu. Coba ibu-ibu yang ibu-ibu muda itu kan yang dihadapin anaknya kan. Seharian rewel terus Bi, ya Allah miming kok tak pijeti lah ya, nak turu tak pijeti. Masih seneng Pak itu pijeti. Bapaknya ya seneng juga. Gimana Pak boleh sih? Cuciannya, saya lagi nyetel apa mesin cuci malah bleduk. Ya Pak. Ya kan kalau istri nggak bisa dandan kan biasa toh Bapak Ibu. Ya suaminya yang maju. Suaminya model saya ora iso juga. Makanya kalau saya ada barang rusak itu istri saya nyandain. Halah mesti nggak bisa. Jangan mendahului. Suami itu nggak bisa ngejain tapi bisa memerintah. Wah gitu. Gitu. Asik aja. Hidup ini kok susah amat. Jadi saya punya cerita lucu Bapak Ibu. Ini cerita komunikasi ya Bapak Ibu, saya cerita komunikasi. Saya itu pernah dapat uang gajian 2 bulan tak kantongin. Lali Pak. Lupa. Di dalam mesin cuci saya rusak. Jadi istri saya tanya, Bi kalau ada uang suami ditemu istri gimana? Ambil aja. Dia bilang, benar Bi gak nyesel? Enggak. Terima kasih, Bi anterin saya ke kantor, ke toko mesin cuci ini. Lah, ngapa? Nemu duit 2 juta. Ya bisa. Aman. Ini istri kita qanaah saat. Ini saya kasih tahu nih Bapak Ibu, saya tambahin penjelasan beliau tadi. Orang qanaah itu Bapak Ibu itu karena sedikit. Ya. Kalau banyak itu enggak perlu qanaah. Qanaah itu karena sedikit.
Ya iya, kalau banyak ngapain kona'ah? Ada yang bilangin harus kona'ah ya. Ya karena dikit itu ya harus kona'ah. Jadi kalau sedikit itu kona'ah, kalau banyak syukur. Jadi istri saya ini termasuk istri yang kona'ah nih. Lah mesin cuci wes rusak kok ya nggak mau ganti toh. Saya bilang apa tak ganti yang baru nih? Nggak usah lah, ini masih bisa. Tenang aku. Sehari rusak, anjar kewai. Tak takoni lagi tuh. Gimana mi ganti? Enggak, nggak apa-apa lah, pelan-pelan aja. Sampai jeblok. Bilang jeblok baru tak bilangin, tak tuh kok sing anyar apa piye, ya bilang gitu. Iyalah nggak apa-apa. Nah gitu. Dari kemarin malah pena kan. Dan Bapak Ibu itu bisa selesaikan di meja makan. Ada bapak-bapak yang belum pernah makan bareng sama keluarga. Ibu jawab ada. Udah bapak udah jak sopeng kayak duit nih duit. Nah iso dintekke yo. Waduh. Anteng pokoknya Pak. Ini membangun komunikasi supaya bapak-bapak dalam rumah tangga itu jangan terlalu tegang. Karena kalau nanti bapak-bapak pembangunan komunikasinya tidak bagus, itu nanti berefek kepada anak-anak kita. Anak-anak kita, Pak. Korbannya itu anak kita. Karena bapak-bapak tidak memiliki sifat tadi. Wa in kunta faddan qalidul qalbi lang faddu min hawli. Kalau anakmu sudah kamu kasari, dia pasti tidak mau dengar kamu. Ini yang sakit bahaya nih Bapak sekalian. Ini mohon maaf nih, kita ini kan halal haram, surga neraka, serana tengah-tengah. Coba Pak sekalian, kalau nangani anak itu hanya surga dan neraka, susah Pak. Anak kita itu ada waktunya dia ingin sesuatu yang baru. Ini saya cerita pondok, karena saya pengasuh pondok mungkin lama kali udah. Ustaz Evan mungkin banyak lama saya kali ya. Iya Ustaz. Jelas. Saya pun dapat santri lulusan MI Pak, lulusan SD. Lulusan SD, berarti umur kira-kira berapa Pak? 12 tahun. Masih lucu dan lugu. Kalau laki-laki itu melihat cewek cantik dia belum ngapa-ngapa, belum ada reaksi tuh Pak. Ada akhwat lewat cantik itu dia nggak reaksi. Tapi begitu nanti kelas 3 reaksinya cepat. Begitu ada klebat-klebat jilbab gede itu di jendela lewat. Ini kita kadang-kadang marah aja. Tapi ini salah nih kadang-kadang kita penanganannya. Nggak didengerin. Coba Pak dengerin. Panggil. Kenapa Dek? Cantik ya gitu. Terus dia malu dia mesti. Kalau dia tidak percaya sama kita, pasti dia tidak akan cerita. Tapi kalau percaya dia akan ngomong, iya Tat, saya kayak jatuh cinta. Waduh, asik. Kadang bilang jatuh cinta tuh asik gitu. Berarti anak ini normal. Ini kan seringnya Bapak sekalian, penanganan kita di pesantren itu salah. Gurunya galak, bagian kesantrian galak, mudire galak, tekan ngomah Bapak Ibu galak. Sudah, remuk itu. Serius Pak. Makanya kadang-kadang kecelakaan sama anak saya gadis Pak, 3 gadis semua, perempuan. Waktu yang nomor 1 begitu lulus SMA, saya tanya udah punya pacar belum? Abi ini udah pengen nikah belum? Oh belum, berarti masih kenceng tuh berarti belum. Kalau tanya udah pengen nikah, ya terserahlah sama Abi. Wah berarti udah mau ini, sedang digolek kayak gini. Itu sekalian, ini kan kita yang memancing dulu. Kalau dia tidak percaya sama kita, pasti tidak akan ngomong. Dan inilah Bapak sekalian fungsinya bapak-bapak bermusyawarah. Ini putra-putri kita kan aset kita.
Kalau kita nggak ajarkan dia untuk bermusyawarah, dia nggak berani ngomong dengan kita. Nah, kalau nggak berani, dia akan mencari tempat curhat di tempat lain, dan ini lebih bahaya. Nah, ini barangkali sudah lebih dari 2 menit. Terima kasih. Tadi rumusnya surat An-Nisa, sekalian, ayat berapa tadi? Pertama lah. Terus surat Ali Imran ayatnya 109. Nah, nanti silahkan dibuka, dibaca-baca lagi, dibaca tafsirnya Bapak sekalian. Insya Allah mudah-mudahan Bapak sekalian bisa membangun keluarga dengan istri, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di rumah bapak-bapak dirindu oleh istrinya, bapak-bapak pergi rindu untuk pulang ketemu istrinya. Jangan sampai di balik pulang masuk neraka, pergi ketemu neraka lagi. Nah, min. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.